Ekspresi Kaisar Ilahi berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba akan mempersulitnya pada kesempatan seperti itu. Dalam keterkejutannya, dia mengaktifkan kekuatan spasialnya dan menggunakan langkah sementara untuk mundur. Namun, telapak tangan Lu Ming menembus ruang, dan kekuatan mengerikan mengalir menuju Dewa Kaisar. Blokir! Dewa Kaisar terkejut dan meraung di dalam hatinya. Dia mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya dan mengoperasikan keinginan luar angkasa secara ekstrim. Ledakan, kekuatan mengerikan menyembur keluar, dan tubuh Dewa Kaisar terbang ribuan meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Membunuh, Lu Ming maju selangkah dan terus menyerang Dewa Kaisar. Lu Ming, raungan panjang terdengar antara langit dan bumi. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar, dan pedang Qi yang mengejutkan muncul di langit, menebas ke arah Lu Ming. Itu adalah Di Yi. Para penguasa berkumpul hari ini, dan dia tentu saja hadir. Namun, serangan tiba-tiba Lu Ming terhadap Dewa Kaisar di luar dugaannya. Saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin membunuh Lu Ming. Di Yi, kenapa kamu ikut campur dalam urusan generasi muda? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Demonik Qi memenuhi langit. Cahaya iblis yang sangat besar menghancurkan pedang Qi milik Di Yi. Xie Luan muncul di depan Di Yi. Xie Luan, pergilah. Di Yi berteriak dan bergegas menuju Xie Luan. Sebagai seorang junior, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati seniormu? Xie Luan tersenyum tipis dan bertarung dengan Di Yi. Sosok Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia mengerahkan kecepatan ekstrimnya dan dengan cepat mendekati Dewa Kaisar. Dewa Kaisar mencoba melarikan diri dengan mengoperasikan wasiat luar angkasanya. Segel, 9 segel gerbang surgawi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melemparkan 9 segel gerbang surgawi. 2 gerbang penyegelan terkondensasi di sisi kiri dan kanan Dewa Kaisar. Mereka bersinar dengan cahaya cemerlang dan menekan Dewa Kaisar. Dewa Kaisar merasa ruang di sekitarnya seperti rawa, membuatnya sulit untuk bergerak. Ruang, kekacauan, mata Kaisar Dewa memerah. Dia meraung marah dan mencoba melarikan diri dengan melukai diri sendiri. Namun yang membuatnya putus asa, pintu penyegel lain muncul di belakangnya dan menyelimutinya. 3 gerbang penyegel. Setelah periode kultivasi ini, Lu Ming juga telah mencapai terobosan dalam 9 segel gerbang dewa dan mampu membentuk 3 gerbang penyegel. Tidak, Dewa Kaisar berteriak ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berjalan ke depan dan meninju Dantian Descent. Sebuah kekuatan mengerikan menyembur masuk dan menembus Dantian Descent. Dia memuntahkan seteguk darah. Berhenti. Suara marah Kaisar Dewa datang dari atas. Berhenti. Haha, Di Yi, kenapa kamu tidak berhenti ketika kamu pergi untuk membunuhku? Lu Ming tertawa. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia memenggal kepala Dewa Kaisar, memotongnya menjadi 2. Dewa Kaisar, yang berdiri di puncak generasi muda di Tandus Timur dan menduduki peringkat pertama dalam daftar 1000 talenta teratas di Tandus Timur, telah mati. Ledakan. Terjadi ledakan keras di langit. Di Yi dan Xie Luan saling bertukar serangan, namun mereka mundur jauh dan tidak melanjutkan pertarungan. Mata Di Yi menatap Lu Ming dengan sangat dingin. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga tidak bisa dibubarkan. Lu Ming mencibir dan memandang Di Yi. Bukankah Di Yi ingin menjatuhkannya dan mencabut 9 garis keturunan naganya karena tingkat kultivasinya yang tinggi? Lalu aku akan membunuh keturunan terkuatnya sekarang untuk mengumpulkan bunga. Haha, Lu Ming, pembunuhan yang bagus. Beginilah seharusnya seorang pria, membalas dendam. Xie Luan tertawa keras, menyebabkan anggota keluarga kerajaan Xie memasang ekspresi jelek. Di Yi, aku akan membunuh Descent hari ini, dan aku akan membunuhmu di masa depan. Lu Ming berbicara, suaranya menyebar seperti badai. Orang-orang di benua hutan belantara ilahi terkejut. Baru saja, Xie Luan telah bertarung dengan Di Yi dalam waktu yang singkat dan menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, yang jauh melampaui kaisar biasa, yang mengejutkan mereka. Namun, keberanian Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Dia berkata bahwa dia akan membunuh Di Yi di masa depan. Di Yi sangat kuat, dan Lu Ming sangat percaya diri. Aku akan menunggu, Di Yi berkata dengan dingin. Dia melirik Xie Luan dan orang-orang dari benua reruntuhan ilahi, lalu berbalik, mengambil langkah, dan menghilang. Menarik, pria parubaya berjubah hitam bergumam, merasa ini lebih menarik. Senior, aku sudah menyelesaikan urusanku. Lu Ming mendatangi pria parubaya berjubah hitam dan menangkupkan tinjunya. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Senior, junior ini punya pertanyaan untuk ditanyakan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Long Chen. Apa yang kamu inginkan? Silakan bertanya, kata pria parubaya berjubah hitam. Senior, jika saya dipilih oleh sekte besar di benua Yuan untuk menjadi murid mereka, apakah saya harus segera menuju ke benua Yuan? Jika saya ingin kembali ke benua hutan belantara ilahi untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi, saya memerlukan waktu.
Apakah itu diperbolehkan? Long Chen bertanya. Yang lainnya, termasuk Lu Ming, memiliki ekspresi yang sama. Pertanyaan inilah yang ingin dia tanyakan. Hahaha, kamu benar-benar delusi. Kamu pikir kamu siapa? Sekte utama di benua Yuan Lu akan memilihmu. Aku hanya memberimu kesempatan dengan melepaskanmu, tapi harapannya tipis. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sebelum pria berbaju hitam bisa menjawab, Mu Feng mencibir dan memandang Long Chen dengan jijik. Long Chen melirik Mu Feng dengan acuh tak acuh, lalu mengabaikannya dan terus menatap pria parubaya berbaju hitam. Pria parubaya berbaju hitam mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa dia tidak menyukai sifat Mu Feng yang mudah marah. Dia menatap Mu Feng dengan dingin, menyebabkan ekspresi Mu Feng berubah dan dia diam dengan patuh. Sekte besar di Yuan Lu secara alami masuk akal. Mereka pasti akan mengizinkannya. Lagi pula, Anda hanya bisa pergi ke Yuan Lu setelah Anda menyelesaikan semua urusan pribadi Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat fokus pada kultivasi Anda. Kata pria parubaya berpakaian hitam, memberikan jawaban pasti. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Bahkan jika dia dipilih oleh sekte besar di benua Yuan Lu, dia pasti harus kembali untuk menyelesaikan beberapa masalah. Pertama-tama, dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak menyelesaikannya. Selain itu, tubuh keduanya masih berkultivasi di dunia rahasia rumah orang suci. Ketika dia pergi ke benua Yuan di masa depan, dia pasti akan membawa serta tubuh keduanya. Apakah kalian punya pertanyaan lagi? Mari kita ajak mereka bersama-sama untuk menghindari keraguan. Kata pria parubaya berjubah hitam. Semua orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa tidak ada lagi. Baiklah, karena tidak ada apa-apa, ayo naik ke kapal. Kata pria parubaya berjubah hitam. Dia kemudian berbalik dan terbang ke kapal perang. Lu Ming dan 12 orang lainnya juga terbang ke kapal perang satu persatu. Kapal perang itu sangat besar dan sangat lebar. Itu panjang dan lebarnya beberapa ribu meter. Di belakang geladak ada sebuah pintu dengan beberapa rumah dan sejenisnya. Tatapan dingin Mu Feng menyapu Lu Ming dan yang lainnya, terutama Xian Yanjun dan Xian Yanxing. Dia mendengus dingin dan memimpin dengan berjalan melewati pintu. Saudara Lu, aku kamu Cuan. Pada saat ini, seorang pria muda mendatangi Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. Lu Ming mengenali mereka. Mereka adalah dua pemuda yang mengikuti di belakang pria parubaya berbaju hitam. Mereka memiliki senyum lembut di wajah mereka. Saudaraku, ada apa? Kata Lu Ming. Haha, itu bukan hal yang besar. Hanya saja aku mengagumi kekuatan tempur saudara Lu, jadi aku ingin berteman denganmu. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Bagaimana keterampilan sepele seperti itu bisa dibandingkan dengan keajaiban benua reruntuhan ilahi? Petik 2. Lu Ming sopan. Ye Chuan tersenyum dan merendahkan suaranya, saudara Lu, Mu Feng adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda pergi ke benua reruntuhan ilahi, saudara Lu, Anda harus berhati-hati dengan trik rahasia orang ini. Oh, terima kasih atas pengingatmu, saudaraku. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, sama-sama, saudara Lu, dan nona muda ini, tolong. Airboat lintas laut ini tidaklah kecil. Ada sesuatu yang lain di dalam. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ye Chuan berkata sambil tersenyum. Karena Ye Chuan sangat antusias, Lu Ming tidak bisa menolaknya. Bersama Xian Yanxing, mereka mengikuti Ye Chuan melewati pintu masuk utama. Tentu saja, Tuobasi mengikuti di belakang Lu Ming. Sekarang suku 100 binatang telah menyerah kepada Lu Ming dan Tuobasi telah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan, dia sangat mengagumi Lu Ming dan telah menjadi bawahan Lu Ming. Kapal perang ini sangat besar. Itu memiliki segalanya, ruang keluarga, tempat budidaya, ruang pemurnian pil, dan ruang pemurnian peralatan. Bahkan ada restoran di mana orang bisa memesan makanan dan minuman, tetapi harus membayar dengan batu mentah. Ye Chuan membawa Lu Ming dan yang lainnya dalam tur, yang memperluas wawasan mereka. Pada akhirnya, Lu Ming dan yang lainnya secara acak memilih kamar untuk ditinggali. Meskipun kapal terbang lintas laut itu sangat cepat, jarak antara benua hutan belantara ilahi dan benua reruntuhan ilahi sebenarnya cukup jauh. Bahkan dengan kapal terbang lintas laut, masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk terbang. Oleh karena itu, mereka harus menghabiskan waktu ini di kapal. Ledakan, ledakan, ledakan. Badan kapal sedikit bergetar saat kapal mulai terbang menuju utara. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari langit di atas danau geosentris. Setelah kapal mulai terbang, kapal menjadi stabil sepenuhnya seolah-olah berada di tanah datar. Lu Ming memasuki ruangan dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setengah hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanxing pergi ke restoran untuk mencari makan. Ketika dia sampai di restoran, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Sidu dan Kong Lin sedang duduk di meja yang sama. Setelah melihat Lu Ming, ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Sebelumnya, Lu Ming telah mengalahkan Mu Feng dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya mengejutkan mereka.
Lu Ming juga melihat Long Chen duduk sendirian di meja, perlahan meminum anggur. Lu Ming melihat dua kepala botak di meja lain. Itu adalah biksu yang tidak memiliki bulan dan tidak bermoral. Pada saat ini, Moonless perlahan-lahan menyesap tehnya, sementara biksu yang tidak bermoral itu mengambil sepotong besar daging monster dan menggerogotinya, mulutnya penuh minyak. Ketika dia melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, biksu itu berteriak, "Pemberi sedekah Lu, Nona Xie, ayo, silakan lewat sini, traktir saya." "Tuan, silakan lanjutkan, aku tidak akan mengganggumu lagi." Lu Ming tersenyum dan berjalan ke samping bersama Xian Yanxing. Di sisi lain meja, seorang wanita cantik berbaju putih sedang duduk sendirian. Itu adalah Xian Yanjun. Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing, tatapan dingin Xian Yanjun tertuju pada Xian Yanxing. Dia berkata dengan dingin, "Saat kita kembali ke benua hutan belantara dewa, aku pasti akan menjatuhkanmu dengan tanganku sendiri dan menyegelmu kembali ke 9 wilayah iblis dunia bawah. Anda, jangan khawatir, tidak perlu kembali ke alam liar ilahi. Di reruntuhan surgawi, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku." Xian Yanxing membalas. Lalu, dia menarik Lu Ming ke meja di samping, mengabaikan Xian Yanjun. Di pintu masuk sebuah lorong, Mu Feng menyaksikan pemandangan itu. Ternyata kedua wanita cantik yang berpenampilan hampir mirip ini ternyata tidak satu grup. Sepertinya mereka punya dendam. Hehe, kalau begitu aku kalahkan The Woman in White dulu. Adapun Lu Ming dan wanita berbaju hitam, saat kita mencapai benua reruntuhan ilahi, Huff. Mu Feng mendengus. Xian Yanxing dan Xian Yanjun adalah sepasang saudara perempuan cantik dengan temperamen yang unik. Hati Mu Feng membara karena gairah. Awalnya, dia mengira Xian Yanjun ada di pihak Lu Ming ketika dia melihat betapa dekatnya Xian Yanxing dan Lu Ming. Dia takut pada Lu Ming dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Namun, sekarang dia melihat Xian Yanjun tidak berada di pihak Lu Ming, hatinya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Mu Feng tersenyum menawan dan berjalan menuju Xian Yanjun. Dia berhenti di depan meja Xian Yanjun dan berkata, "Nona muda, bolehkah saya duduk di sini?" Xian Yanjun menatap Mu Feng dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Mata Mu Feng menyipit saat dia duduk dan berkata, "Namaku Mu Feng. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Ada banyak hal yang perlu Anda perhatikan dalam perjalanan Anda ke benua reruntuhan ilahi. Reruntuhan ilahi tidak seperti hutan belantara ilahi. Hutan belantara ilahi adalah tempat yang kecil, tetapi ada banyak ahli dan jenius di reruntuhan ilahi. Saya dapat memberitahu Anda tentang hal-hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda mengambil jalan yang salah." Mu Feng berbicara dengan nada bangga pada nadanya, "Kamu berasal dari tempat yang kecil, jadi kamu harus lebih berhati-hati saat pergi ke tempat yang lebih besar. Tapi tidak apa-apa, saya bisa memberi Anda beberapa saran." Dalam hati Mu Feng, fakta bahwa dia bersedia memberitahu Xian Yanjun semua ini sudah merupakan tanda bahwa dia merawatnya dengan baik. Enyah, suara dingin Xian Yanjun bergema di seluruh restoran. Kata-kata Mu Feng tiba-tiba berakhir. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berkata, "Nona muda, apa yang kamu katakan? Pergilah, tidak bisakah kamu mendengarku?" Xian Yanjun berkata dengan dingin. Dia memandang Mu Feng dengan sedikit rasa jijik. "Beraninya kamu jalang. Saya berbaik hati memberi Anda nasihat, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saya dan bahkan berani menghina saya. Sekarang, berlutut dan minta maaf." Wajah Mu Feng sangat muram saat dia dengan dingin menegur. Hatinya dipenuhi amarah. Pada awalnya, Lu Minglah yang berani melukainya. Dia dipenuhi amarah. Sekarang, bahkan Xian Yanjun saja yang berani mencaci makinya seperti itu. Dia pikir dia siapa? Xian Yanjun memandang Mu Feng dengan jijik, lalu berdiri dan pergi. Karena Mu Feng masih tanpa malu-malu menolak untuk pergi, dia tidak punya pilihan selain pergi. "Jalang, jika kamu ingin pergi, berlututlah dan akui kesalahanmu. Jadilah pelayanku selama 3 tahun." Mu Feng berteriak dingin sambil melemparkan telapak tangannya ke arah Xian Yanjun. Xian Yanjun berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan. Tubuh Xian Yanjun bergetar dan dia terpaksa mundur 5 langkah. Mu Feng, sebaliknya, mundur 3 langkah. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Anda cukup mampu. Namun, kamu baru saja menerobos ke alam dewa spiritual tingkat keempat dan kamu ingin melawanku. Ini masih terlalu dini. Ekspresi Mu Feng berubah pada awalnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa benua hutan belantara ilahi akan menghasilkan ahli seperti Lu Ming terlebih dahulu. Sekarang, kultivasi wanita ini juga sangat mendalam, mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Namun, ekspresi Mu Feng segera berubah dingin, dan api di matanya menjadi lebih kuat. Bas! Bas! Telapak tangan Mu Feng terus menyerang Xian Yanjun. Suara mendesing. Pada saat ini, secangkir anggur menerobos kehampaan dan terbang menuju wajah Mu Feng. Cangkir anggur membawa serta angin mengerikan yang mengganggu teknik telapak tangan Mu Feng. Siapa ini?
Kamu sedang mencari kematian. Mu Feng memecahkan gelas anggur menjadi beberapa bagian. Dia mengamati pemandangan itu dengan dingin dan akhirnya berhenti di Long Chen. Cangkir anggur baru saja lepas dari tangan Long Chen. Nak, itu kamu. Mu Feng menatap Long Chen dengan dingin. Biarkan dia pergi. Long Chen berkata dengan tenang. Haha, nak, kamu pikir kamu ini siapa? Melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan melumpuhkanmu sekarang dan melihat seberapa berharganya dirimu. Mu Feng berteriak dengan dingin. Dia sangat marah. Potongan-potongan sampah dari benua hutan belantara ilahi ini bahkan tidak menarik perhatian mereka. Mereka sungguh menjijikkan dan pantas mati. Apakah mereka benar-benar mengira dia penurut? Pertama Lu Ming, lalu Xian Yanjun, dan sekarang Long Chen. Niat membunuh di dalam hatinya sudah sangat kental. Dengan bakatnya, meskipun ia adalah anak ajaib di benua reruntuhan ilahi, ia tidak dianggap sebagai yang teratas. Statusnya sangat canggung, itulah sebabnya dia mengajukan permohonan untuk datang ke benua hutan belantara ilahi. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa pamer di benua hutan belantara dewa, menekan semua yang disebut elit benua hutan belantara dewa di bawah kakinya. Dalam imajinasinya, bukankah orang-orang desa di benua hutan belantara ilahi ini akan mencoba menjilatnya, dan bahkan meminta wanita cantik untuk melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya. Namun, kenyataannya jauh dari apa yang ia bayangkan. Sejak awal, dia telah dipukuli habis-habisan oleh Lu Ming. Namun, tetua itu sepertinya menghargai bakat Lu Ming dan ingin dia meminta maaf. Dan sekarang, Xian Yanjun dan Long Chen masih sama. Dia akan mengambil tindakan. Dia akan melumpuhkan Long Chen dengan metode yang menggelegar dan menjadikannya contoh. Dia akan membuat seluruh benua hutan belantara dewa takut padanya dan membuat Xian Yanjun dengan patuh melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia melangkah menuju Long Chen. Di samping, Lu Ming, Xian Yanxing, biksu yang tidak bermoral, Sidu, dan yang lainnya memperhatikan dengan penuh minat. Long Chen sekarang bertunangan dengan Xian Yanlin, dan Xian Yanjun adalah saudara perempuannya. Jika sesuatu terjadi pada Xian Yanjun, Long Chen tentu saja tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mu Feng hendak melawan Long Chen. Mereka penasaran apakah Mu Feng bisa menguji kekuatan Long Chen. Desir, Mu Feng sangat lugas. Dia langsung menyerang Long Chen dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya bersiul, dan kekuatan serangannya melonjak di dalam restoran. Namun, ini terjadi di dalam kapal. Kapal itu terbuat dari logam yang sangat keras, dan seluruh tubuhnya diukir dengan rune. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah, sehingga secara alami ia dapat memblokir kekuatannya. Enyah, Long Chen duduk diam dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang, kedua telapak tangan bertabrakan, dan Mu Feng terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Long Chen, sebaliknya, masih duduk di sana, tidak bergerak. Brengsek, kamu mendekati kematian. Mu Feng meraung. Wajahnya memerah, dan auranya menjadi lebih ganas. Pembuluh darah muncul di atas kepalanya. Dia berteriak dan menyerang Long Chen lagi. Terlepas dari perpaduan garis keturunan, ini adalah langkah terkuatnya. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa orang-orang di benua hutan belantara ilahi begitu kuat. Long Chen berdiri. Salah satu lengannya tiba-tiba menjadi 2 kali lebih tebal dari biasanya, dan dia melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat merusak. Itu menghancurkan semua serangan Mu Feng dan mendarat di telapak tangan Mu Feng. Kaca, telapak tangan Mu Feng benar-benar berubah bentuk. Dia menjerit dan tubuhnya terbang jauh seperti layang-layang dengan tali putus. Dia membentur tembok dengan keras dan darah muncrat dari mulutnya. Di sampingnya, biksu yang tidak bermoral, Sidu, dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada Long Chen, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Kekuatan tempur Long Chen menjadi lebih kuat lagi. Hati Lu Ming bergetar, dia menggunakan langkah yang sama untuk mengalahkan Tuo Basi di kota suci. Sekarang, dia telah mengalahkan Mu Feng dengan gerakan yang sama. Dia masih memberikan perasaan yang tak terduga. Selain orang-orang dari benua gurun ilahi, orang-orang dari benua reruntuhan ilahi bahkan lebih terkejut lagi. Sepertinya benua hutan belantara ilahi telah menghasilkan beberapa elit yang mengesankan. Beberapa orang dari benua reruntuhan ilahi menghela nafas. Enyah, mata Long Chen tertuju pada Mu Feng. Mu Feng berjuang untuk bangun. Matanya hendak menyemburkan api. Dia sangat sedih. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa pamer di benua hutan belantara ilahi, tapi dia tidak pernah menyangka akan dipukuli. Kalian, tunggu saja. Mu Feng pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Long Chen duduk dan terus minum, dan pemandangan kembali damai. Lu Ming, apakah kamu yakin bisa melawan Long Chen? Xian Yanxing mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengirimkan transmisi suara. Aku tahu terlalu sedikit tentang Long Chen. Saya tidak tahu apa garis keturunannya. Kami bahkan tidak mengetahui tingkat kultivasinya secara pasti, jadi sulit untuk mengukurnya. Sepertinya kamu punya lawan. Xian Yanxing tersenyum.
Jangan khawatir, di masa depan, aku akan menekan semua musuh. Pria yang kamu suka tidak akan terkalahkan. Lu Ming tersenyum, penuh percaya diri. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Ketika 9 garis keturunan naga dan garis keturunan prasasti penekan penjara keduanya naik ke tingkat Dewa 9, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dia tidak akan terkalahkan dalam pertarungan di level yang sama. Kamu sangat sombong. Xian Yanxing tersipu dan memutar matanya ke arah Lu Ming. Namun, matanya dipenuhi senyuman bahagia. Setelah makan dan minum sebentar, Lu Ming dan Xian Yanxing membayar tagihannya dan pergi. Mereka berjalan-jalan di sekitar kapal sebentar sebelum sampai ke geladak. Di luar, angin menderu-deru. Dengan kecepatan kapal terbang lintas laut, angin yang terbentuk dengan menerobos ruang angkasa sangatlah kuat. Selama siapapun yang berada di bawah tingkat dewa spiritual datang ke geladak, mereka akan hancur berkeping-keping oleh badai. Lu Ming dan Xian Yanxing melepaskan esensi vital mereka untuk memblokir badai dan melihat sekeliling. Yang terlihat adalah lautan yang terbentang sejauh mata memandang. Di lautan angin menderu-deru, dan di bawah lautan muncul ribuan ombak setinggi 10.000 meter. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Lu Ming dan Xian Yanxing berpegangan tangan dan menyaksikan pemandangan spektakuler itu bersama-sama. Waktu 1 bulan sangatlah singkat bagi para petani. Itu berlalu dalam sekejap mata. Sebulan kemudian, mereka telah sampai di benua reruntuhan surgawi dan memasuki perbatasannya. Paragon dari benua hutan belantara ilahi berkumpul di geladak dan memandang ke bawah ke arah sungai dan gunung yang megah. Betapa padatnya ki spiritual langit dan bumi. Ada ki asal yang padat bercampur dalam ki spiritual. Tuobasi menarik napas dalam-dalam dan memperlihatkan ekspresi mabuk. Benar sekali, lingkungan budidaya seperti ini jauh lebih baik daripada benua hutan belantara ilahi. Bahkan jika seorang kaisar berkultivasi di sini, akan lebih mudah untuk menerobos. Kondisinya jauh lebih baik daripada benua hutan belantara ilahi. Lu Ming merasakannya dengan cermat. Benua reruntuhan ilahi tidak hanya kaya akan ki roh dan ki asal, tetapi juga tampaknya lebih mudah untuk memahami alam esensi langit dan bumi. Berkultivasi di lingkungan seperti itu secara alami akan lebih cepat, dan akan ada lebih banyak ahli. Dikatakan bahwa reruntuhan ilahi dan benua Yuan masih terpisah ribuan mil. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa lingkungan budidaya di benua Yuan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Kapal perang itu terbang dengan cepat di langit, dan gunung serta sungai megah yang tak berujung melintas di bawahnya. 2 hari kemudian, sebuah kota kuno yang luas muncul di hadapan mereka. Semuanya, kota kuno itu adalah tempat istana Dewa Selatan dari Gerbang Ilahi berada. Anda akan tinggal di sana selama hampir 3 bulan. Kata pria berjubah hitam itu. Saya secara kasar akan memberitahu Anda proses pemilihan murid Sekte Tian Shen kali ini, serta situasi benua reruntuhan ilahi. Di benua reruntuhan ilahi, Gerbang Ilahi adalah yang paling dihormati. Gerbang Ilahi juga terbagi menjadi 4 istana dewa, utara, selatan, timur, dan barat. Namun, keempat istana dewa masing-masing memerintah suatu wilayah dan telah diatur secara terpisah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, meskipun keempat istana dewa sekarang semuanya milik Gerbang Ilahi, sebenarnya mereka dapat dianggap sebagai 4 kekuatan. Mereka bersaing satu sama lain dan bahkan bertarung. Dan di 4 penjuru benua reruntuhan ilahi, terdapat total 42 benua, yang disebut gugusan benua reruntuhan ilahi. 4 istana dewa besar masing-masing bertanggung jawab atas satu arah. Benua hutan belantara ilahi berada di selatan benua reruntuhan ilahi dan merupakan milik istana dewa selatan saya. Ada total 9 benua, dan kita harus menunggu para elit dari 9 benua berkumpul dan menuju ke kota kuno reruntuhan ilahi 3 bulan kemudian. Pria berjubah hitam itu menjelaskan secara detail. Semua orang mengangguk. Jadi itulah yang terjadi. Adapun paragon dari benua hutan belantara ilahi, mereka diam-diam terkejut. Di 4 penjuru benua reruntuhan ilahi, ada total 42 benua. Benua hutan belantara surgawi yang luas sebenarnya hanyalah salah satunya. Benar-benar mengejutkan. Dikatakan bahwa ada banyak benua seperti itu di seluruh alam purba. Itu tidak terhitung, dan tidak diketahui seberapa besar alam primordial itu. Baiklah, hanya itu yang ingin kuberitahukan padamu. Adapun rincian pemilihan murid Sekte Dewa Surgawi, saya akan memberitahu Anda ketika 9 benua berkumpul. Sekarang, kita harus terbang ke Istana Dewa Selatan. Setelah pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia melangkah keluar dan terbang keluar dari kapal. Mu Feng, Ye Chuan, dan beberapa orang lain dari benua reruntuhan ilahi, termasuk Lu Ming dan yang lainnya, terbang keluar untuk melihat pesawat luar angkasa yang melintasi laut. Kemudian, pesawat luar angkasa lintas laut itu mengubah arah dan terbang ke arah lain. Mereka menginjak udara dan terbang menuju Istana Dewa Selatan. Kota kuno di depan mereka semua adalah milik Istana Dewa Selatan. Itu sangat luas, dan banyak sekali orang yang tinggal di sana. Ketika penjaga kota kuno melihat pria parubaya berjubah hitam,
mereka membungkuk hormat dan memasuki kota kuno tanpa hambatan apapun. Kota kuno itu terlalu besar. Itu seperti dunia kecil di dalamnya, dengan gunung, sungai, dan danau. Segera, mereka mendarat di sebuah kotak. Tunggu di sini sebentar. Seseorang akan segera datang untuk mengatur akomodasimu. Kata pria parubaya berjubah hitam. Lalu, dia naik ke udara dan menghilang. Di sampingnya, wajah Mu Feng terasa dingin. Dia mengeluarkan jimat transmisi jade dan mengirim pesan. Lalu, dia mencibir. Segera, dua pria kuat parubaya terbang dan mendarat di depan Lu Ming dan yang lainnya. Anda harus menjadi elit dari benua hutan belantara ilahi. Ikutlah dengan kami akan mengatur akomodasi Anda. Karena itu, dia naik ke udara, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Ada dua puncak gunung tidak jauh dari alun-alun. Kedua puncak gunung itu saling terhubung. Ada dua puncak, satu tinggi dan satu pendek, seperti puncak saudara. Dari kejauhan terlihat halaman yang dibangun di dua puncak tersebut. Kedua pria berotot itu memimpin mereka dan terbang menuju gunung yang tinggi. Dalam sekejap, mereka mendarat di puncak gunung. Puncak gunung dipenuhi dengan roh ki yang padat dan ki asal. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan makhluk roh berlarian. Lingkungannya sangat bagus. Ada beberapa halaman yang dibangun di dalam hutan. Puncak gunung ini disebut puncak umum, dan puncak gunung pendek itu disebut puncak prajurit. Seolah-olah para prajurit memberi hormat kepada jenderalnya. Salah satu pria berotot memperkenalkan. Lu Ming dan yang lainnya menoleh. Memang benar, puncak gunung yang pendek itu tampak seperti seorang prajurit yang memberikan penghormatan kepada sang jenderal. Dari sisi mereka bisa melihat puncak prajurit. Kamu bisa memilih halaman mana saja yang ingin kamu tinggali. Baiklah, aku sudah membawakanmu lokasinya. Kami akan pergi. Kata seorang pria berotot. Lalu, kedua pria berotot itu pergi. Saya punya rambut beras, biksu kecil ini akan memilih halaman ini. Kakak junior tanpa bulan, apakah kamu ingin tinggal bersamaku? Biksu yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha dan berjalan menuju halaman samping. Sebelum dia pergi, dia melirik ke arah Moonless dan bertanya. Moonless langsung mengabaikan biksu yang tidak bermoral itu dan memasuki halaman lain. Ada banyak halaman di sini, dan mereka bisa memilih sesuka hati. Masing-masing memilih halamannya sendiri. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan-jalan. Mereka memilih halaman dekat tebing dan berjalan masuk. Halamannya elegan, dan ada beberapa ruangan yang bisa menampung beberapa orang. Lingkungannya juga elegan, dan keduanya cukup puas. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan yang lainnya telah berada di Istana Dewa Selatan selama 3 hari. Pada hari ini, di luar kota kuno, kapal lain terbang melintasi lautan, dan sekelompok orang terbang keluar. Ini adalah Istana Dewa Selatan dari benua reruntuhan ilahi. Petik 2. Di antara kerumunan itu, ada lebih dari selusin pemuda. Mata mereka bersinar saat mereka memandang kota kuno di depan mereka dengan kegembiraan dan antisipasi. Setelah itu, mereka terbang ke kota kuno dan mendarat di alun-alun, seperti yang dilakukan Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dan seorang pria di masa jayanya terbang mendekat. Pemuda itu adalah Mu Feng. Teman-temanku dari benua Sen E, akomodasi kalian telah diatur. Silakan ikuti kami. Kata Mu Feng. Favorit surga dari benua Sen E mengangguk. Ada 15 orang, dan mereka mengikuti Mu Feng dan pemuda itu ke arah tertentu. Arah yang mereka tuju juga merupakan arah tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya. Namun, mereka tidak mencapai puncak umum melainkan puncak prajurit. Mereka mendarat di puncak prajurit. Saudaraku, menurutku pemandangan di puncak gunung itu lebih bagus. Bisakah kita tetap di puncak gunung itu? Seorang pemuda dari benua Sene memandang ke puncak sang jenderal dan bertanya. Saudara E, maafkan aku. Gunung itu telah ditempati oleh seseorang dari suatu benua. Mu Feng tertawa. Ada benua untuk ditinggali. Benua manakah itu? Tidak hanya pemuda itu, para pemuda lain dari benua Sen E juga mengubah ekspresi mereka. Puncak prajurit jelas lebih pendek dari puncak umum, dan mereka harus melihatnya, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Itu adalah orang-orang dari benua hutan belantara ilahi. Gunung tempat tinggal benua hutan belantara ilahi disebut puncak umum, dan gunung ini disebut puncak prajurit. Mu Feng menjelaskan, puncak umum, puncak prajurit, sungguh tidak masuk akal, mengapa orang-orang di benua hutan belantara ilahi hidup di puncak umum, sementara kita hidup di puncak prajurit. Lalu apa hak benua hutan belantara ilahi untuk hidup di puncak jenderal? Saya pernah mendengar tentang benua hutan belantara ilahi. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada peringkat benua di reruntuhan ilahi. Benua hutan belantara ilahi berada jauh di belakang benua Sene milikku. Apa hak mereka untuk tinggal di sana? Kata-katamu. Feng menyebabkan keributan di antara para favorit surga dari benua Sen E. Mereka semua menyatakan ketidakpuasannya. Puncak seorang jenderal dan puncak seorang prajurit.
Artinya sudah jelas. Bukankah itu berarti benua Sene mereka akan menjadi tentara, sedangkan benua hutan belantara ilahi akan menjadi jenderal? Tidak masuk akal. Semuanya, ini adalah pengaturan dari para tetua Istana Dewa Selatan. Mungkinkah para tetua merasa bahwa paragon di benua hutan belantara ilahi lebih kuat? Namun, di Istana Dewa Selatan, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Semakin kuat kamu, semakin baik tempat kamu bisa tinggal. Baiklah, semuanya, kamu bisa pindah. Mu ini akan pergi dulu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan terbang bersama pria paruh baya itu. Senyum puas muncul di wajah Mu Feng. Benua hutan belantara ilahi, bukankah kalian semua sangat kuat? Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan kebanggaan surga benua aligator milik dewa. Senyuman dingin muncul di wajah Mu Feng. Benar sekali, pengaturan akomodasi diatur oleh Mu Feng melalui koneksinya. Itu hanya penataan akomodasi yang sederhana, tidak terlalu sulit. Dia sengaja mengatur agar benua hutan belantara ilahi berada di puncak jenderal, dan agar benua yang cukup kuat, benua Sen, berada di puncak prajurit. Dia ingin mengobarkan konflik antara kedua benua. Jika benua hutan belantara ilahi tidak membiarkannya dengan mudah, dia juga tidak akan membiarkan orang-orang di benua hutan belantara ilahi melakukannya dengan mudah. Setelah Mu Feng pergi, surga favorit dari benua Sen, berteriak dengan marah. Barusan, Mu Feng berkata bahwa di Istana Dewa Selatan, semuanya ditentukan oleh kekuatan. Benua hutan belantara ilahi sebenarnya berada di atas benua Sene kita. Hak apa yang mereka punya? Petik 2. Karena kekuatan berbicara sendiri, maka biarkan orang-orang di benua hutan belantara ilahi keluar dari sana. Puncak Sang Jenderal adalah milik kita. Siapa yang akan mengambil langkah pertama? Aku akan pergi. Benua hutan belantara ilahi, saya sendiri sudah cukup. Pada akhirnya, seorang pemuda berbaju zirah berjalan keluar dan melangkah ke udara, terbang menuju puncak umum. Selama 3 hari terakhir, Lu Ming telah berkultivasi dalam pengasingan, mencoba mendapatkan wawasan tentang alam langit dan bumi, serta memahami teknik seni bela diri. Lingkungan budidaya di benua reruntuhan ilahi memang lebih baik daripada di benua hutan belantara ilahi. Dia merasa bahwa berkultivasi di sini lebih mudah daripada di benua hutan belantara ilahi. Tiba-tiba, terjadi ledakan hebat di luar. Lu Ming membuka matanya, merasa sedikit terkejut. Ada orang yang berkelahi di luar, tapi siapa yang akan bertarung di sini? Lu Ming bangkit dan membuka pintu. Saat dia melihat Xian Yanxing keluar dari kamarnya, mereka berdua sedikit terkejut. Mereka berjalan keluar halaman dan melihat langit cerah dan kuat tidak jauh dari sana. Di udara, beberapa orang sedang menonton. Biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, Ming Zi, Tuo Basi, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Di sisi lain, ada lebih dari selusin pemuda asing. Lu Ming melihat ke medan perang. Itu adalah Sidu yang bertarung dengan seorang pemuda berbaju besi berskala. Saat ini, singa telah berubah menjadi bentuk aslinya. Itu adalah singa emas ilahi yang perkasa. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan api keemasan menari-nari. Dibandingkan saat dia berada di kota suci, kota singa jauh lebih kuat. Kultivasinya juga telah menembus ke alam dewa spiritual tingkat ketiga. Dengan suara gemuruh yang panjang, langit dan bumi berguncang, bahkan gunung-gunung pun bergetar. Namun, saat ini, Sidu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pemuda berarmor skala itu jelas jauh lebih kuat dari Sidu. Dia meninju lagi dan lagi, menyebabkan singa itu berguling-guling di udara. Singa yang agung, lumayan, cukup perkasa. Bagaimana itu? Di masa depan, jadilah gunungku dan ikuti tuan muda ini untuk makan dan minum enak. Suara mengejek pemuda itu terdengar, membuat Sidu semakin marah. Raungannya mengguncang langit. Bas, wosh. Di kejauhan, sesosok tubuh berkedip dan terbang. Jelas sekali, mereka khawatir dengan pertempuran di sini. Banyak dari mereka adalah anak muda. Lu Ming menduga mereka mungkin jenius dari benua lain atau Istana Dewa Selatan. Hehe, mereka benar-benar mulai berkelahi. Mu Feng mencibir di tengah kerumunan. Dia belum pergi jauh ketika mendengar keributan itu dan kembali untuk menonton pertunjukan. Dari dua benua manakah mereka? Seseorang bertanya. Itu adalah benua hutan belantara ilahi dan benua Sen, Jawab Mu Feng. Oh, jadi itu adalah dua benua ini. Di zaman kuno, kelompok benua reruntuhan ilahi dulunya memiliki peringkat benua. Peringkat benua aligator ilahi selalu sangat tinggi, bahkan masuk ke dalam 10 besar ketika berada pada posisi terkuatnya, sementara peringkat benua hutan belantara ilahi selalu berada di bawah rata-rata. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Saya pernah mendengar bahwa benua Sen, selalu sangat kuat. Meskipun mereka mungkin tidak masuk 10 besar, mereka juga tidak terlalu buruk. Sebagian besar surga favorit di benua hutan belantara ilahi bukanlah tandingan mereka. Singa jantan dari benua hutan belantara ilahi itu akan segera kalah. Penonton di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Tuo Basi, apa yang terjadi?
Lu Ming dan Xian Yanxing datang ke sisi Tuobasi dan bertanya. Jenderal Lu berasal dari benua Sen, Mereka awalnya ditugaskan untuk tinggal di Soldier Peak. Sekarang, mereka ingin membawa kita ke puncak prajurit dan membiarkan mereka hidup di puncak umum. Tuobasi menjelaskan. Lu Ming memahaminya dalam satu kalimat. Puncak sang jenderal tinggi dan perkasa, menghadap ke bawah ke puncak prajurit. Para ahli kebanggaan surga di benua Sen, bangga dan sombong. Bagaimana mereka bisa dipandang rendah oleh para ahli kebanggaan surga di benua lain? Ledakan, di langit, bahkan singa pun melolong liar, tapi sia-sia. Perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar, dan mereka sepenuhnya ditekan. Kultivasi Sidu berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga, sedangkan budidaya pihak lain berada di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Perbedaannya terlalu besar. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Tianchen telah membangkitkan garis keturunan yang pastinya berada pada tingkat Dewa ke-9. Bang! Setelah beberapa gerakan lagi, Sidu dipukuli sampai dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah di puncak umum. Dengan kekuatan seperti itu, Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Utama benua Yuanlu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pemuda bersisik itu berdiri tinggi di langit dan menatap ke arah ibu kota singa. Bahkan singa pun mengaum dalam kesedihan, namun kekuatannya kalah dengan manusia. Orang-orang lain dari benua hutan belantara ilahi juga tidak terlihat terlalu baik. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari benua hutan belantara ilahi. Tidak peduli konflik macam apa yang mereka hadapi di benua hutan belantara dewa, mereka semua berkumpul di reruntuhan dewa. Bahkan jika singa itu ditekan, mereka akan kehilangan muka. Mata pemuda bersisik itu dingin dan sombong sambil terus menatap Lion Capital, bagaimana? Jadilah gunungku. Dalam mimpimu, bahkan singa pun mengaum, maka aku akan menghajarmu sampai kamu menjadi gunungku. Haha, ada juga merak dengan garis keturunan merak 5 elemen. Itu juga tidak buruk. Aku akan menganggapnya sebagai gunungku juga. Perjalanan ini cukup bermanfaat. Menjelang akhir pidatonya, tatapan pemuda bersisik itu menyapu tubuh Kong Lin, dan seberkas cahaya ganas melintas. Lalu, dia terus menyerang kota singa. Lion Capital, saya di sini untuk membantu Anda. Ekspresi Kong Lin sulit. Dengan desisan panjang, dia berubah menjadi burung merak 5 warna dan menerkam ke arah pemuda bersisik. Lion Capital melihat peluang ini dan menjalin kerjasama dengan Kong Lin. Keduanya bergabung untuk melawan pihak lain. Hehe, apa gunanya bergandengan tangan? Pemuda bersisik itu mencibir, dan seekor buaya raksasa muncul di atas kepalanya. 9 cakra emas bersinar di sekitar buaya. Binatang ilahi, Kaisar Buaya. Pemuda bersisik itu menggunakan perpaduan garis keturunan dan berubah menjadi Kaisar Buaya raksasa. Kehilangan. Buaya Kaisar meraung dan ekornya tersapu seperti cambuk dewa, menghantam Kong Lin. Cahaya ilahi 5 elemen di tubuh Kong Lin hancur sekaligus. Sambil meratap, bulu 5 warna itu terbang dan tubuhnya terlempar. Pada saat yang sama, Kaisar Buaya memukul Sidu dengan telapak tangannya, membuatnya terbang. Sidu dan Kong Lin bergandengan tangan dan bukan tandingan pihak lain. Kalian berdua sampah. Anda hampir tidak bisa digunakan sebagai maun. Anda masih ingin menolak, Kaisar. Buaya melihat sekeliling dan berkata dengan nada menghina. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Lu Ming, Mingzi, Yang Potian, dan yang lainnya. Saya akan mengatakannya lagi. Puncak umum, benua Sen, kita adalah milik kita. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, pergilah. Jika tidak, kami akan melawanmu satu persatu. Sombong sekali. Tuobasi menjilat bibirnya. Dia benar-benar ingin naik dan bertarung, tetapi budidayanya belum menembus alam dewa spiritual tingkat keempat. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi tandingan pihak lain. Rambutku. Biksu itu melantunkan nama Buddha dan menyipitkan matanya. Namun, jelas tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Kamu tidak akan tersesat. Lalu aku akan melawan mereka satu persatu. Mata Kaisar Buaya bersinar dengan keganasan. Ia melirik kerumunan dan akhirnya mendarat di Mingxi. Anda selanjutnya. Baru saja, kamu menunjukkan padaku niat membunuhmu. Jangan pikir aku tidak merasakannya. Berlutut. Kaisar Buaya sangat mendominasi. Segera setelah dia selesai berbicara, seberkas cahaya keluar dari matanya dan menuju ke Mingxi. Mata anak gelap menjadi dingin saat energi gelap yang tak ada habisnya meletus. Di dalam energi gelap, ratapan hantu dan lolongan serigala bisa terdengar. Sungguh sangat mengerikan. Sebuah pisau muncul di tangannya. Itu adalah pedang hitam dengan hantu jahat muncul di atasnya. Itu sangat realistis, seolah-olah mereka akan keluar. Bas, Mingzi memegang pedangnya dan menghancurkan sinar itu. Pada saat yang sama, anak gelap naik ke udara dan berdiri di depan Kaisar Aligator. Aura yang kuat meledak. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Jelas sekali bahwa anak kegelapan juga telah membuat terobosan selama periode waktu ini dan melangkah ke alam dewa spiritual tingkat keempat.
Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Suara dingin keluar dari mulut anak gelap. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Benua hutan belantara ilahi akhirnya menghasilkan orang yang baik. Namun, dia baru saja menerobos ke alam dewa spiritual tingkat keempat belum lama ini. Dia masih jauh dari mampu melawanku. Suara menghina Kaisar Buaya terdengar.